Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ragil Saputra dengan NIM 2311024444062. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di mana tugas akhir praktikum geologi teknik yang dimana kita disuruh untuk menganalisis stabilitas lereng berdasarkan skenario penambangan turun 5 meter, penambangan turun 10 meter, dan penambangan turun 20 meter. Nah, di sini ada tugas atau perintah yang akan saya lakukan untuk menganalisis stabilitas lereng menggunakan software Rosen's Slide, lalu menjelaskan skenarionya serta menjelaskan kesimpulannya. Jadi kita menganalisis dulu dengan menggunakan software slide. Langsung saja kita buka software slide-nya. Di sini kita pertama klik file, lalu import DXF. Nah, di sini ada beberapa banyak opsi, tapi kita hanya menggunakan dua opsi, yaitu external boundary dan material boundary. Nah, jadi apa itu external boundary? External boundary itu merupakan batas luar dari sectionnya. Nah, sedangkan untuk material boundary itu merupakan batas material yang ada di dalam sectionnya. Oke, langsung saja kita import pada external boundary. Di sini kita disuruh membuat skenario kesimpulan serta analisisnya. Jadi untuk contoh tutorial analisisnya kita cukup menggunakan satu saja, tapi tetap yang dianalisis itu 3 turunan tadi, turun 5, turun 10, dan turun 20. Jadi mungkin saya akan memilih untuk contoh turun 20 meter. Oke, langsung kita open. Lalu kalau sudah kita klik file lagi, lalu kita import lagi, tapi kita checklist yang menggunakan opsi material boundary. Nah, lalu kita klik lagi yang turun 20, karena kalau kita masukkan yang orik dia tidak akan nyambung. Jadi kita lebih simple aja, kita masukkan lagi turun 20-nya. Maka seperti inilah tampilannya. Oke, setelah itu kita ke analisis, lalu project setting. Nah, di sini ada berbagai macam project setting juga, seperti methods, dan juga groundwater. Nah, untuk di metode ini kita menggunakan dua metode yang sesuai panduan yang pernah dipelajari, yaitu menggunakan metode Bishop dan juga ordinary. Jadi kita matikan aja yang ini, dari dua ini aja yang kita checklist. Lalu di groundwater kita ke method, lalu klik RU, tidak ada yang diubah, cukup ini saja, lalu oke. Nah, setelah itu kita masuk di property untuk mengisi litologi di setiap batas materialnya. Sebelum itu kita lakukan bagi dua Windows agar mempermudah saat menginput data litologinya. Lalu kita klik property defense material. Di sini ada juga berbagai macam material yang sudah ada dan juga warnanya. Nah, di sini juga terdapat tampilan nama material, warna, heads, unit weight, strength type, terus strength parameters. Isinya ada kolom dan pie, water parameters. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi data yang saya pakai ini adalah data sekunder. Jadi untuk mengisi yang ada di define material property ini, kita menyesuaikan dengan tabel material yang sudah diberikan. Jadi kita langsung sesuaikan aja. Untuk nama di sini kita lakukan sesuai pada tabel, itu topsoil. Warnanya juga oranye, dan unit weight-nya kita isi 17.
Terus strength type-nya, strength parameternya juga. Oke, setelah sudah sesuai dengan isi tabel, kita lanjut ke material selanjutnya. Di sini kita isi gravelly sandstone. Kita ubah juga warnanya. Nah, pada tabel data yang telah diberikan terdapat tekstur seperti jaring kotak-kotak. Maka di sini kita menggunakan heads-nya pilih yang kotak-kotak juga agar sesuai dan sama seperti pada tabel. Kita isi kembali, cukup kita sesuaikan dengan ada yang ada di tabel hingga seterusnya. Nah, jika semua data sudah terisi dan sesuai dengan tabel data, kita klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu step ditolak ini kita mengikuti gambar model yang telah diberikan pada Word ini. Ya, kita zoom, lalu klik kanan, lalu assign material. Nah, kita sesuaikan itu ada clay. Kita zoom lagi, kita klik kanan lagi, assign material. Kita sesuaikan dengan gambar modelnya. Nah, jika kita sudah menyesuaikan dengan gambar model, lalu kita klik surface, lalu add grid. Nah, di sini kita tarik 2 kali, akan timbul panel seperti ini. Kita isi 20 lalu klik OK. Kalau sudah, kita compute yes, turun 20. Kita beri nama dulu untuk file penyimpanannya, lalu OK. Nah, kalau sudah kita compute, kita klik interpret. Nah, maka ini hasilnya. Lalu kita ke tools untuk menambahkan material property. Oke, langsung kita taruh sini. Oke, sudah selesai. Contoh tutorial analisis stabilitas lereng yang dimana saya menggunakan penambangan turun 20 meter sebagai contoh, dan ini adalah hasil analisis stabilitas lereng dari penambangan turun 5 meter, 10 meter, dan juga 20 meter. Selesai analisis, saya akan menjelaskan skenarionya terlebih dahulu, lalu kesimpulan dari hasil analisis stabilitas lereng ini. Pertama itu adalah skenario dari penurunan tambang 5 meter, 10 meter, dan 20 meter
Jadi skenarionya itu adalah model lereng ini disusun berdasarkan kondisi stratigrafi aktual yang terdiri dari beberapa lapisan material, yaitu pada bagian atas itu topsoil, lalu gravelly sandstone, siltstone, clean sand, dan koal. Setiap lapis ini dimodelkan menggunakan parameter mekanika tanah dan bantuan dengan kriteria kekuatan kolom meliputi isi kohesi dan sudut geser dalam sesuai dengan data pada model. Analisis kestabilan lereng dilakukan menggunakan dua metode keseimbangan batas, yaitu metode Bishop dan juga metode ordinary. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh nilai faktor keamanan lereng serta membandingkan hasil analisis guna meningkatkan tingkat keandalan evaluasi. Jadi kondisi muka air tanah tidak dimasukkan dalam model atau RU sama dengan 0, sehingga analisis yang dihasilkan mempresentasikan kondisi yang kering. Jadi untuk kita masuk ke kesimpulan, jadi kesimpulan penambangan turun 5 meter yang pertama itu adalah nilai faktor keamanan lereng yang didapat menggunakan metode Bishop ini adalah 166. Lalu dengan metode ordinary didapat dengan hasil 1,53. Perbedaan nilai faktor keamanan antara kedua metode ini terjadi karena metode Bishop mempertimbangkan keseimbangan momen secara lebih rinci dibandingkan metode ordinary. Bidang gelincir yang kritis teridentifikasi berkembang melalui lapisan dan sifat mekanik relatif lebih lemah, serta mengikuti arah kemiringan lapisan material yang menunjukkan potensinya kelongsoran bertipe longsoran rotasi. Lalu penurunan elevasi lereng sebesar 5 meter ini tidak menyebabkan kondisi ketidakstabilan karena tetap menurunkan margin keamanan, sehingga perlu dilakukan pengendalian geoteknik secara berkelanjutan. Lalu lanjut kesimpulan penambangan turun 10 meter. Untuk nilai faktor keamanan atau FK dari metode Bishop ini itu didapat 166, sedangkan di metode ordinary ini didapatkan 1,53. Perbedaan nilai faktor keamanan antara metode Bishop dan ordinary disebabkan oleh perbedaan asumsi perhitungan gaya antar irisan, di mana metode Bishop memberikan hasil yang relatif lebih konservatif. Bidang gelincir kritis berkembang melalui lapisan dengan sifat mekanik relatif lebih lemah dan mengikuti arah kemiringan lapisan yang mengindikasikan potensi longsornya rotasi. Lalu penurunan elevasi lereng hingga 10 meter tidak menyebabkan ketidakstabilan lereng secara signifikan, namun mengurangi margin keamanan, sehingga pengendalian geoteknik dan pemantauan lereng tetap diperlukan. Lalu masuk ke hasil dari penambangan turun 20 meter dengan kesimpulan nilai keamanan faktor atau FK yang didapatkan oleh metode Bishop ini adalah 1,29. Lalu sedangkan metode yang ordinary didapatkan nilai FK-nya faktor keamanan yaitu 1,22. Nilai faktor keamanan tersebut berada di sekitar batas minimum kestabilan, sehingga kondisi lereng ini dapat dikategorikan stabil, marginal, hingga mendekati tidak stabil, terutama berdasarkan hasil metode ordinary. Terjadi penurunan nilai faktor keamanan yang signifikan dibandingkan kondisi penurunan sebelumnya, yaitu penurunan 5 meter dan 10 meter, di mana menunjukkan bahwa penambahan kedalaman penambangan berpengaruh langsung terhadap penurunan kestabilan lereng. Bidang gelincir kritis berkembang melalui lapisan dengan karakteristik mekanik relatif lebih lemah dan mengikuti arah kemiringan lapisan yang mengindikasikan potensi longsoran rotasi berskala besar. Selanjutnya ada kondisi lereng pada penurunan 20 meter. Ini tidak lagi memiliki margin keamanan yang memadai, sehingga diperlukan juga tindakan pengendalian geoteknik sebelum melakukan penambangan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian tutorial atau
hasil analisis stabilitas lereng serta skenario dan kesimpulannya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.